Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video yang ketiga ini saya akan menyampaikan kaidah yang ketiga dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahumullahu dalam kitabnya Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Pada kaidah yang ketiga ini beliau menuliskan Asma'ullah ta'ala indalat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau menunjukkan pensifatan yang butuh kepada objek, maka dia ada tiga perkara. Jadi ada sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang butuh kepada objek. Jadi yang dimaksud di sini adalah pensifatan dari nama-nama tersebut, ya. Jadi bukan Allahnya. Kalau Allah tidak butuh kepada objek, tetapi yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah pensifatan dari nama-nama tersebut yang butuh kepada objek. Contohnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang Maha menghidupkan, ya. Dan Maha menghidupkan ini adalah pensifatan yang butuh kepada objek. Itu siapa yang dihidupkan? Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan, Maha merahmati. Nah, butuh kepada objek, siapa yang diampuni dan juga siapa yang dirahmati. Ini yang dimaksud. Nah, jikalau nama-nama tersebut, ya, nama-nama yang menunjukkan pensifatan yang butuh kepada objek, maka ada tiga. Yang pertama adalah thubutu dzalikal ismu lillahi azza wajal. Tertetapkannya nama tersebut, ya, milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan, yang Maha memberikan rezeki, yang Maha mengasihi, yang Maha penyayang. Nah, ini tertetapkan bahwasanya nama-nama tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah thubutu hukmiha, thubutu sifatul lati tadammanaha lillahi azza wajal. Yaitu tertetapkannya sifat tersebut yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya itu sudah pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua konsep ini bertentangan dengan firqah-firqah yang kasar itu, yang sesat, ya, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena Jahmiyah mereka meniadakan nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlussunnah itu memiliki kaidah, yang memiliki konsep bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang husna. Kemudian yang kedua ini bertentangan dengan konsep firqah Mu'tazilah dan Rafidhah. Karena mereka menetapkan nama Allah, menetapkan hanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meniadakan sifat-sifatnya, ya. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah subutu hukmiha wa muqtadaha. Tertetapkannya hukum pada sifat tersebut, ya, tertetapkannya hukum yang berkaitan dengan pensifatan tersebut dan nama tersebut berkonsekuensi. Ya, contohnya gini. Para alim ulama mereka berdalil, ya, mengenai gugurnya hukum had bagi orang quta'il tariq. Quta'il tariq itu adalah pembegal. Jadi para alim ulama mereka berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu namanya memiliki hukum dan juga konsekuensinya, yaitu gugurnya hukum had pada pelaku begal dengan taubat. Ya, mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 24. Yang bunyinya adalah illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Jadi para pembegal ini mereka bertaubat sebelum kalian dapat menguasai mereka atau sebelum kalian dapat menangkap mereka. Jadi ketika para pembegal itu, ya, bertaubat, maka mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka diampuni, tetapi syaratnya adalah antaqadiru alaihim, sebelum kalian, ya, dapat menangkap mereka. Dan yang perlu diketahui bahwasanya yang berhak menerapkan hukum qisas ini adalah pemerintahan, yaitu orang-orang yang diberikan kewenangan, ya,
bukan sembarangan orang. Jadi tidak boleh. Contohnya kita ketika di jalan menemukan pembegal, kemudian pembegal tersebut tertangkap, terus kita potong, kita salib gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan untuk memberikan hukum adalah aparat pemerintah. Itu dia. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun dan juga Maha Rahim. Ya. Ini dia sahihnya di sini. Jadi nama Ghafur di sini adalah artinya Maha Pengampun, ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni para pembegal tersebut, ya, karena dosa-dosa mereka, tetapi sebelum ditangkap, ya. Dan nama Rahim di sini, ya, berkonsekuensi pada Allah Subhanahu wa taala menggugurkan hukum had pada para pembegal, ya, yang dia itu belum tertangkap, Jadi inilah kandungan dari Ghafur Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa para pembegal tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Penyayang. Nah, bentuk dari konsekuensi dari Rahim ini adalah dengan digugurkannya hukum had bagi para pembegal tersebut selagi pembegal tersebut belum tertangkap. Nah, tapi kalau misalnya sudah tertangkap, ya para pembegal tersebut harus ditegakkan qisas baginya. Itu dia. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah wa indalat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni. Jikalau nama tersebut menunjukkan kepada pensifatan yang tidak butuh kepada objek, maka dia hanya ada dua perkara, ya. Yang pertama adalah subutu dzalikal ismu lillahi azza wajalla. Tertetapkannya nama tersebut milik Allah Subhanahu wa taala, tetap. Jadi Allah yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, ya. Itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah subutu sifat allati tadammanaha lillahi azza wajalla. Tertetapkannya sifat tersebut yang pada pensifatan nama tersebut, ya, itu milik Allah azza wajalla, tetap dia. Tapi di sini tidak ada konsekuensi dan juga hukumnya, berbeda dengan yang pertama tadi. Jika dia membutuhkan kepada objek, maka ada hukum pada pensifatan nama tersebut dan juga nama atau pensifatan tersebut berkonsekuensi. Ya, tapi kalau yang ketiga, jikalau nama Allah Subhanahu wa taala atau pensifatan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada objek, maka dia hanya ada dua. Ya, bahasa lebih gampangnya itu adalah nama yang menerangkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Contoh nama Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Ya, jadi ini tidak butuh kepada muta'adin, tidak butuh kepada objek. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, ya, Maha Hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, dan ini adalah salah satu nama yang tidak butuh kepada objek, karena dia hanya mengabarkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi. Kita akhiri saja sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kaidah yang selanjutnya akan ada pada video yang berikutnya, yaitu tentang kaidah keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.